tempat yang agung, yang suci. Nah, kalau menurut istilah haji itu artinya berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah, bukan niat yang syirik untuk mendapat itulah uang lah, biar lebih kaya lah, bukan karena itu ya. Ada nggak yang kayak gitu? Tapi zaman sekarang masih ada yang kayak gitu, banyak yang kayak gitu, ke tempat berziarah untuk lebih kaya, untuk memperkuat tubuhnya biar kebal, kalau kena pisau biar nggak berdarah, untuk mempercantik diri, untuk ganteng ya kan, apa Randy? Iya, biar ganteng, ziarah ke kuburan minta supaya lebih ganteng gitu. Nah, selanjutnya yaitu amalan-amalan yang dilakukan untuk waktu berziarah itu untuk mengerjakan serangkaian ibadah seperti rukun haji, terus wajib haji, tawaf, wukuf, sa'i, itu yang dilakukan waktu haji. Apa sih hukum pergi haji? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan siapa yang tahu. Sunnah atau wajib? Sunnah. Wajib bagi yang mampu. Kalau banyak uangnya, cukup uangnya untuk itu, untuk haji, tapi nggak dilakukannya hajinya, itu malah dia berdosa. Uangnya ditaruhnya di balai, taruhnya di rumah aja, belinya itu entah beli apa-apa, entah beli mobil yang mewah, beli baju yang mewah-mewah, bukan untuk beribadah. Sama aja dia banyak nyari uang tapi enggak untuk beribadah kan. Jadi kalau ada uangnya cukup untuk haji, lakukan ibadah haji. Nah, syarat haji itu yang pertama beragama Islam. Kalau nggak beragama Islam nggak sah hajinya, ya enggak? Karena yang haji itu hanya orang Islam. Kalau orang muslim mau berhaji itu dia harus bersyahadat dahulu, baru dia pergi haji, mengislamkan dirinya dulu, baru dia berhaji. Terus yang kedua berakal. Kalau nggak berakal itu juga nggak sah hajinya. Ada yang gila, orang-orang gila yang pikir-pikir pasar itu kalau melakukan haji itu nggak sah, dia harus waras. Berakal itu harus waras, ya. Selanjutnya itu baligh, udah dewasa. Baligh itu kan artinya sudah dewasa, sudah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan. Terus kalau anak kecil yang belum baligh pergi haji itu tidak diwajibkan untuk berhaji sampai ia menginjak usia baligh, usia telah dewasa. Yang keempat, dia sudah merdeka. Apa arti merdeka? Merdeka itu orang yang bebas, yang bukan budak, yang terikat tanggung jawab pada tuannya. Yang tahu nggak budak itu kayak mana? Nah, bisa juga disebut dengan anak buah. Yang dia harus menuruti semua apa mauannya, disuruh kerja tanpa digaji. Udah dulu waktu masa Rasulullah kayak gitu, tidak digaji bahkan. Kalau sekarang masih dikasih gaji. Kalau nggak dikasih gaji dilaporkan ke polisi. Banyak kayak gitu kan, di luar negeri kayak gitu kan. Nah, baru yang kelima itu mampu. Kalau nggak mampu berhaji, jangan berhaji. Nanti dia pergi berhaji, yang orang yang ditinggalkannya di rumah
nggak makan, terlantar. Kita berhaji, nah, yang tinggal di rumah juga udah kita sediakan makanannya juga, tidak kesusahan di rumah. Itu Ridho, jangan tidur Ridho. Usahanya menjelaskan jangan tidur. Terus ada juga rukun haji ya, ada rukun haji. Nah, kalau rukun haji ini ada banyak ulama yang mengatakan, ada menurut mazhab Syafi'i, ada menurut mazhab Maliki, ada Hambali, ada Hanafi. Nah, kalau menurut Syafi'i, rukun haji itu yang pertama ihram, terus wukuf di Arafah, terus yang ketiga tawaf di mana? Tawaf ifadah namanya. Terus yang keempat syai, yang kelima tahallul, dan yang terakhir itu tertib. Kalau menurut Maliki, dia ini cuma sedikit, cuma ada 4. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i. Dia cuma 4. Kalau Maliki, kalau Hambali dia juga 4. Dia ihram, wukuf di Arafah, terus tawaf dan sa'i, sama kayak Maliki. Kalau Hanafi beda, cuma 2 deh, cuma wukuf di Arafah dan tawaf ifadah. Beda kan sama Imam ini Syafi'i. Kalau kita ikut Syafi'i ada 6. Selanjutnya, selanjutnya itu menjelaskan, saya menjelaskan mengenai rukun hajinya tadi. Yang pertama kan ikrar. Ikrar itu berniat dari niat ketika hendak memulai kegiatan ibadah haji, seperti mengucapkan lafaz labbaik Allah, terus yang arti itu labbaik Allah ini ya, labbaik Allahumma hajja ya. Itu artinya ya Allah, memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Yang kedua itu waqaf di Arafah. Apa sih maksud arti dari wukuf di Arafah saja? Nah, wukuf di Arafah itu adalah berdiam di padang Arafah dengan memperbanyak zikir, istighfar untuk hanya kepada Allah. Waktu wukuf di Arafah itu bermula dari tergelincirnya matahari di hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, sampai terbit fajar pada hari raya Kurban. Apabila seseorang berwukuf di Arafah di luar waktu yang ditentukan, waktu yang saya bilang tadi, maka dia sama saja belum berwukuf, belum melakukan wukuf. Itulah pendapat Zuhur ulama, pendapat ulama. Nah, yang ketiga itu tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu adalah bagian dari rukun haji yang dilakukan setelah wukuf di Arafah. Yang ke-5 yaitu apa tadi? Keempat ya. Keempat sa'i. Sa'i itu adalah berjalan dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah. Sebanyak berapa kali? 7 kali. 7 putaran dan berakhir di Bukit Marwah. Dalam haji itu sa'i itu dilakukan setelah tawaf ifadah. Yang kelima yaitu tahallul. Apa itu tahallul? Itu tahayul. Tahayul itu nggak boleh gunting kuku malam-malam, jahit malam-malam, nyuci, ya itu juga nyapu juga nggak boleh.
Kalau yang dibahas di haji itu namanya tahallul. Apa tahallul? Tahallul itu mencukur atau memotong rambut. Paling sedikit berapa? 3 helai di sekitar Bukit Marwah atau tempat terakhirnya melaksanakan haji. Yang keenam itu tertib. Tertib artinya rukun-rukun haji itu harus dilakukan berurutan, yaitu dengan mendahulukan ihram atas terus rukun-rukun yang lainnya. Lanjut yaitu apa saja sih yang dilakukan waktu haji yang wajib dilakukan? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Nah, yang dilakukan itu melakukan beberapa aktivitas yang diperintahkan pada saat berhaji. Jika aktivitas tersebut ada yang tidak dikerjakan karena lupa, maka diharuskan menggantinya atau membayar dengan dam. Kalau menurut mazhab Syafi'i, yang wajib dikerjakan waktu haji itu yang pertama ihram dari miqat, terus mabit di Musdalifah, melontar jumrah, mabit di Mina, terus sama tawaf wada. Kalau menurut Maliki, dianya lebih dari Syafi'i. Ada haji ifrad, ihram dari miqat, membaca talbiyah. Ada nggak yang tahu talbiyah itu apa? Talbiyah itu lempar jumroh pada jagung. Terus tawaf qudum, mabit di Musdalifah, melontar jumrah, terus mencukur rambut, sholat tawaf, dan mabit di Mina. Ada juga sunnah-sunnah haji yang dilakukan waktu haji. Yang sunnah itu dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak dapat. Nah, apa sih yang sunnah dilakukan? Yang pertama, mandi besar sebelum berniat dan mengenakan ihram. Yang kedua, menggunakan wangi-wangian sebelum ihram bagi laki-laki. Kalau perempuan kan dianya nggak boleh pakai wangi-wangian kan? Ya nggak boleh kalau perempuan pakai wangi-wangian. Kalau mencium sama laki-laki waktu lewat, kita pakai parfum lewat di depan laki-laki itu mencium harum kita. Terus dia nafsu, dia terus jadi suka sama kita. Nah, itu yang nggak dibolehkan. Kalau sekedar kayak pakai hand body, pakai minyak kayu putih itu kan nggak terlalu ini kan wanginya, masih dibolehkan. Kalau pakai parfum itu nggak boleh perempuan. Kalau laki-laki dia sunnah. Terus melantunkan talbiyah berulang kali, melantunkan doa saat memasuki kota Mekah, mengucapkan doa saat memasuki Masjidil Haram, memanjatkan doa saat melihat Ka'bah, melakukan tawaf qudum, talbiyah di Mina, mencium Hajar Aswad, itu semua juga. Kalau nggak salah yang hitam, yang sekarang batunya hitam, kalau dulu batunya itu putih. Iya, yang sempat dicerita Rasulullah, dia ngangkat batunya pakai angkat batunya, sahabatnya berebutan angkat batunya. Akhirnya pakai sahabatnya Nabi Muhammad angkatnya dari ujung mereka angkat. Baru sholat di Hijr Ismail, minum air Zam-Zam, itu semua juga. Lalu yang terakhir melaksanakan tawaf sunnah selama di Mekah. Selanjutnya itu keutamaan ibadah haji. Apa aja keutamaan ibadah haji? Haji itu
hajinya. Yang ketiga, orang yang berhaji adalah tamu Allah yang doanya akan dikabulkan, insya Allah akan dikabulkan doanya orang yang berhaji sama Allah. Jadi kalau haji itu boleh berdoa di sana, kalau Ka'bah banyak berdoa di situ kan, yang insya Allah doanya akan dikabulkan sama Allah. Cara melaksanakan haji secara umum itu pelaksanaan haji dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama haji ifrad, haji qiran, haji tamattu. Apa aja? Haji ifrad, haji qiran, haji tamattu. Yang pertama haji ifrad. Apa itu haji ifrad? Haji ifrad itu adalah orang yang berhaji melaksanakan qiran hanya 2 haji saja. Bagi mereka yang akan melaksanakan umroh wajib atau sunnah boleh dilakukan setelah melakukan haji, setelah hajinya selesai. Kalau haji qiran adalah proses pelaksanaan haji yang digabung dengan mengerjakan amalan umroh dalam waktu bersamaan. Kalau melakukannya waktu bersamaan itu dia harus membayar dam, harus membayar denda. Ridobiman. Lagi nih. Yang ketiga haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Haji tamattu itu proses pelaksanaan haji dengan mengerjakan ibadah umroh dulu, baru ibadah hajinya. Itu juga membayar dam itu denda. Harus membayar dendanya. Dan mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurang Ustazah minta maaf. Ada yang ingin ditanyakan? Ada paham semua. Nanti kerjakan tugas yang Ustazah kasih. Mungkin itu saja Ustazah jelaskan. Lebih dan kurang Ustazah minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.